Pemirsa, jalan lintas Sumatera di Mandailing Natal, Sumatera Utara kembali normal pasca aksi blokade jalan yang dilakukan warga desa Mompang Julu selama 15 jam. Dua mobil yang dibakar warga saat terlibat bentrok dengan polisi masih berada di pinggir jalan. Dua unit mobil yang dibakar warga, termasuk salah satunya mobil dinas milik Wakapolres Mandailing Natal, belum dievakuasi dan masih berada di pinggir jalan. Aktivitas warga kini sudah kembali berjalan seperti biasa. Meskipun jalan lintas Sumatera Medan Padang di desa Mompang Julu masih sepi pasca demonstrasi ratusan warga yang berujung bentrok dengan polisi. Tidak ada lagi warga yang berkumpul di jalan. Masa akhirnya membubarkan diri setelah kepala desa Mompang Jalu maksud kami, yang diduga menyelundupkan dana bantuan langsung tunai mundur dari jabatannya. Sebelumnya ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara memblokade jalan lintas Sumatera selama 15 jam. Warga menutup jalan lintas Sumatera, menuntut Kepala Desa Mompang Jalu, Henry Hasibuan, turun dari jabatannya karena diduga memotong dana bantuan langsung tunai BLT untuk warga. Dana BLT yang seharusnya Rp600.000 hanya diterima Rp200.000 per kepala keluarga. Masa membakar mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal dan sepeda motor milik polisi. Pembakaran tersebut sebagai balasan karena polisi berusaha membubarkan paksa aksi warga dengan meriam air. Upaya pembubaran paksa juga mendapat perlawanan warga dengan lemparan batu. Selengkapnya terkait blokade jalan yang berakhir ricuh di Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas Tua Silalahi. Selamat sore Pak Horas. Selamat sore Pak. Pak Horas, dari bentrokan yang kemarin ada mobil dan juga sepeda motor begitu yang dirusak oleh massa. Apakah sudah ada warga mungkin yang ditangkap terkait dengan hal ini? Belum ada Mbak. Apa sebenarnya Pak yang menjadi penyebab kericuhan dalam aksi demonstrasi kemarin? Pertama kami jelaskan dulu latar belakang aksi tersebut, aksi pemblokiran jalan. Kronologisnya adalah pada pukul 10 kemarin itu sekelompok warga, masyarakat, mahasiswa, remaja, anak-anak, ibu-ibu, bahkan ada nenek-nenek dan bayi itu berada di tengah jalan lintas Sumatera di desa Mompang Julu. Itu dalam rangka aksi unjuk rasa menuntut agar kepala desa mereka mundur terkait dengan mosi tidak percaya terkait dengan dana bansos. Pada pukul 10 itu mulai terjadi pemblokiran. Kami mengupayakan langkah-langkah persuasif kepada pengunjuk rasa. Karena massa tersebut adalah perempuan, remaja, anak-anak, dan bahkan tadi ada yang membawa bayi dan nenek-nenek. Tentunya kami tidak boleh melakukan tindakan yang sampai mengganggu psikologis mereka, kemudian juga mengganggu perasaan mereka. Memang tindakan mereka mengganggu ketertiban, namun kami coba bangun komunikasi agar penjelasan kami, pertimbangan supaya jalan dibuka itu bisa mereka terima. Kami coba bangun komunikasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat tempat untuk agar bisa mereka, khususnya koordinator aksi, mau berkomunikasi, berdiskusi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini kemarin diwakili oleh Bapak Sekda, dan dari pihak Sekda menjawab bahwa terkait dengan pengunduran pemecatan kepala desa itu ada prosedurnya. Dan dijawab oleh pemerintah daerah itu akan dijawab dalam waktu 3 hari. Namun masyarakat tidak percaya dan tetap melakukan pemblokiran jalan. Langkah persuasif terus kami lakukan untuk memberi pemahaman ke masyarakat
Namun sampai dengan pukul 17.00 itu juga belum menemui kebuntuan. Jadi pemerintah daerah tetap dengan 3 hari baru bisa menjawab. Kemudian dari massa juga tidak mau menerima alasan itu. Dan harus saat itu juga jawaban kepala desa untuk mundur itu mereka dengar pada saat itu juga. Akhirnya kemudian terjadilah blokade sampai 15 jam, kemudian juga sempat terjadi bentrok begitu antara polisi dan juga warga, Pak Horas. Ya, jadi gini, kami bentrok itu sebenarnya bukan dipicu oleh tindakan kami. Itu pada saat itu pukul 17 sekian itu kami berupaya untuk menegosiasi lagi kepada masyarakat agar kalau memang toh tetap harus berunjuk rasa agar bisa digeser sedikit ke pinggir jalan oleh mereka supaya lalu lintas kembali lancar. Belum hal tersebut kami komunikasikan, masih kami persiapkan. Anggota juga kami sedang APP oleh Kabak Ops kami. Itu spontanitas massa yang bisa kami katakan ada sekelompok massa perusuh itu melakukan pelemparan batu pada kami. Dan itu kami yakin bukan dari bagian dari kelompok massa yang dari pukul 10 pagi melakukan aksi. Karena yang pukul 10 itu adalah anak-anak, remaja, ibu-ibu, gitu. Jadi bukan perusuh. Tapi saat yang ini kondisinya sudah kondusif ya Pak di jalan ya? Sudah kondusif. Sudah Kondusif. Baik, terima kasih. Terima kasih AKBP Horas Silalahi, Kapolres Mandailing Natal sudah bergabung bersama kami di ini sore. Protes penyaluran bantuan warga yang terdampak pandemi corona terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Warga protes karena bantuan langsung tunai dianggap tidak tepat sasaran. Proses penyaluran BLT di Desa Ujung Tanoh Darat, Kecamatan Merubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh berlangsung ricuh. Ratusan warga yang tidak mendapat bantuan mendatangi kantor desa sambil membawa poster tuntutan. Warga protes karena menganggap bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Beberapa warga yang seharusnya penerima bantuan justru tidak menerima. Sementara Kepala Desa Ujung Tanoh Darat mengatakan hasil verifikasi penerima BLT hanya 67 orang. Meski demikian, pihak desa akan musyawarah ulang terhadap data penerima bantuan. Untuk keputusan hari ini belum nanti kita rapat kembali dulu, kita ambil mana yang terbaiknya, nanti kita musyawarahkan kembali. Jadi untuk sementara saya bisa jawab apa keputusannya yang lebih lanjut. Nanti hari Senin sudah ada jawabannya. Sebelum membubarkan diri usai protes di kantor desa, ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu kembali menyuarakan tuntutan mereka. Warga desa Lasang Barat, Takalar, Sulawesi Selatan menerobos kantor desa untuk mengusir perangkat desa yang sedang bekerja. Warga kesal karena belum mendapat bantuan sosial COVID-19 dan menduga kepala desa dan jajarannya menggunakan dana bantuan untuk pengadaan 15 sepeda. Namun menurut pemerintah desa, dana pembelian sepeda bukan berasal dari anggaran bantuan sosial. Walau sudah diberikan alasan, warga tetap mengusir perangkat desa dan menyegel kantor desa. Kantor ditutup warga hingga perangkat desa memberikan bantuan kepada mereka. Ratusan orang yang mayoritas perempuan datang dan langsung masuk ke balai desa. Mereka menuntut agar bantuan sosial dibagikan merata ke seluruh warga desa karena selama ini kepala desa dinilai tidak tepat sasaran terkait penyaluran dana bansos tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya warga, sejumlah kepala daerah juga pernah protes dan marah saat mengurus warganya di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya Bupati Bolaang Mongondo Timur yang murka karena masalah bantuan sosial dan Wali Kota Surabaya yang marah-marah karena masalah mobil tes PCR. Yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih.
Di tengah pandemi COVID-19, video Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Lanjar viral di media sosial. Sehan geram karena penyaluran bantuan langsung tunai untuk warganya melalui transfer bank terhambat. Ia juga marah kepada sejumlah menteri yang kebijakannya dinilai menyulitkan masyarakat. Dia tidak boleh dapat karena dia dapat BLT. BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Saya mau diseksa apa? Nanti saya dituduh nggak bisa kerja lagi. Mana Pak? Ini loh saya. Inilah ekspresi kekesalan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang viral akhir Mei lalu. Risma marah karena mobil tes PCR bantuan BNPB untuk Kota Surabaya digeser keluar kota, yakni Lamongan dan Tulung Agung. Pemindahan mobil PCR atas permintaan gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Padahal pemerintah Kota Surabaya telah menjadwalkan tes swab bagi ratusan warga. Menanggapi kemarahan Risma, gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur menegaskan 2 mobil PCR milik BNPB tidak hanya untuk Kota Surabaya, tapi juga melayani seluruh wilayah di Jawa Timur. Menurutnya, kemarahan Risma dipicu kesalahpahaman. Tim Liputan iNews melaporkan.